Sotihotu Namo Buddhaya. Para upasaka, upasika, Bapak Ibu, saudara-saudari sedhamma dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan berbagi dhamma berkenaan dengan penyakit yang paling hebat. Pada umumnya kita semua orang tidak mengharapkan, tidak menginginkan, menolak yang namanya penyakit. Segala upaya dilakukan supaya terhindar, terbebas dari yang namanya penyakit. Kenapa? Karena ketika kita sakit, kita tidak bisa apa-apa. Apa yang kita inginkan menjadi terhambat. Tetapi ketika kita sehat, apa-apa bisa. Dan ketika kita sehat, ini menjadi faktor pendukung bagi kita untuk bisa berbuat baik, untuk bisa belajar dhamma, untuk bisa praktik dhamma, sehingga menunjang kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu, saudara-saudari sedhamma yang berbahagia, kalau kita belajar dhamma seperti apa yang sudah kita pahami, maka Sang Buddha mengatakan, arogya paramanglaba. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Ketika kita sehat, kita bisa melakukan banyak hal yang menunjang kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik. Termasuk kita untuk berbuat baik, belajar dhamma, meningkatkan kualitas diri kita dalam hal sifat-sifat yang luhur. Kalau kita belajar dhamma, kita juga akan mengetahui selama kita memiliki pancakanda, batin dan jasmani, selama itu pula kita belum bisa bebas dari yang namanya penyakit. Apakah itu penyakit jasmani yang dikatakan memang kita wajar menyandang penyakit. Kita tidak bisa terhindar dari yang namanya penyakit. Biadi damum hi, biading anatito. Apalagi jasmani yang kita sandang ini yang dikatakan juga merupakan sarangnya penyakit. Tetapi kita sebagai manusia bukan hanya tersusun dari jasmani, tetapi juga tersusun dari batin. Jika jasmani kita bisa sakit, batin kita juga bisa sakit. Jasmani kita bisa menderita, batin kita juga bisa menderita. Jasmani kita bisa terluka, batin kita juga bisa terluka. Inilah pemahaman yang harus kita pahami. Tetapi bedanya penyakit jasmani dan juga penyakit batin adalah kalau jasmani sakit itu terlihat, sehingga pencegahan penanganannya juga lebih mudah jika dibandingkan dengan penyakit batin. Penyakit batin tidak terlihat. Bahkan penyakit jasmani yang paling ganas sekalipun, tumor, serangan jantung, dan lain sebagainya yang ganas sekalipun, ketika ini dirawat bisa sembuh. Kalaupun tidak bisa sembuh, ya penderitanya meninggal, masalah beres. Tetapi penyakit batin yang akarnya adalah loba, keserakahan, dosa, kebencian, moha, kebodohan batin, kegelapan batin. Ketika batin kita ini sudah terinfeksi, ketika batin kita ini sudah menyandang penyakit batin,
yang akarnya loba, dosa, moha, ini akan jauh membuat kita menderita jauh lebih berat, jauh lebih menderita daripada penyakit jasmani. Karena kalau penyakit jasmani ketika tidak bisa disembuhkan, meninggal, selesai satu kehidupan. Tetapi penyakit batin, ketika kita sudah menderita penyakit batin, ini akan mengkondisikan kita untuk lahir secara berulang-ulang di dalam samsara. Dan namanya penyakit batin, tentu ini akan mengkondisikan kita di kelahiran yang kurang menyenangkan. Kita berputar secara terus-menerus di dalam samsara. Dan tentu penderitaan akan semakin panjang. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa sebagai manusia bukan hanya tersusun dari jasmani, tetapi juga tersusun dari batin. Jasmani yang bisa sakit, batin juga bisa sakit. Maka hendaknya kita tidak hanya merawat jasmani dengan makan makanan yang sehat, yang bergizi, menjaga jasmani kita dengan berolahraga, tetapi kita juga harus merawat batin. Tidak hanya merias jasmani, kita juga harus merias batin. Dengan cara belajar dhamma, pariyati dhamma. Kemudian apa yang kita pelajari, kita terapkan, kita praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan cara praktik dhamma, pati dhamma. Dan ini adalah sebab kebahagiaan. Tidak ada akibat yang muncul tanpa sebab. Ketika sebab sudah dilakukan, sudah diupayakan, cepat akibat juga akan kita rasakan. Maka ketika kita sudah membuat sebab kebahagiaan, sebab kebebasan, pariyati dhamma, belajar dhamma, pati dhamma, praktik dhamma, cepat atau lambat kita akan memperoleh pati weda dhamma, hasil buah dari kita belajar dhamma. Sehingga dengan merawat jasmani akan menunjang apa yang kita inginkan. Dengan jasmani yang sehat juga akan menunjang batin yang sehat. Tidak hanya merawat jasmani, tapi juga merawat batin. Sehingga dengan batin yang sehat, kita akan bisa mengatasi segala macam penyakit batin dan mencabut dari akarnya. Ketika tidak ada akar, demikian pula pohon itu juga tidak akan tumbuh. Tetapi ketika akar masih ada, maka akan memungkinkan suatu pohon untuk bisa tumbuh. Maka ketika kita sudah bisa berupaya, berusaha untuk mencabut tuntas sampai dengan akarnya, maka tidak ada pohon yang akan tumbuh. Demikian pula ketika di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mencabut akar dari penyakit batin, maka penyakit batin tidak akan bisa tumbuh di dalam batin kita. Ketika tidak ada lagi akar, maka kebahagiaan seutuhnya, kebebasan akan dapat kita rasakan. Bebas sepenuhnya baik dari penyakit jasmani maupun penyakit batin. Semoga Bapak Ibu upasaka dan juga upasika bisa memahami apa yang Bante sampaikan pada kesempatan ini, sehingga Anda bisa merawat jasmani Anda, merawat batin Anda, sehingga bisa bebas sepenuhnya. Akhir kata Bante tutup, Sape Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.